Jangan biarkan istirahat anak terganggu. Jangan biarkan aktivitas Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Terduga teroris bernama Agus Setianto alias AS, 44 tahun, yang dikabarkan kabur kini berhasil ditangkap oleh tim Densus 88 pada Senin 5 Juli kemarin. AS ditangkap seusai 5 hari menjadi buronan Polda Bangka Belitung. Terduga teroris ini ditangkap bersama 2 orang lainnya. AS ditangkap di kediamannya di Desa KC, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. AS telah dibawa menuju ke Polda Babel dengan pengawalan 4 kendaraan. Berdasarkan informasi, ada 3 mobil ambulans yang berjaga di Polda Babel. Satu di antara petugas medis menyebut mereka diminta untuk melakukan swab terhadap tahanan yang baru saja ditangkap pihak kepolisian. Namun belum diketahui secara pasti sosok tahanannya dimaksud. Dugaan petugas medis, tahanan tersebut adalah terduga teroris yang sempat kabur beberapa waktu lalu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan Bangka Pos, ada Antoni Ramli yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Ramli. Selamat siang, Firda. Bisa kami laporkan tadi malam sekitar kurang lebih sekitar pukul 22.00 terduga teroris Agus Setianto alias AS berhasil ditangkap kembali oleh tim Densus Anti Teror 88 Polri, di mana sebelumnya Agus terduga teroris AS ini sempat melarikan diri selama kurang lebih 5 hari, tepatnya Kamis tanggal 1 Juli 2021 kemarin. Agus ini sempat berlari dari saat sedang berlangsung pemeriksaan, seperti itu, beda. Malam tadi kami mendapat informasi Agus berhasil ditangkap oleh tim Densus tak jauh dari kediamannya di Desa KC, Kecamatan Mendo Barat. Dalam penangkapan tersebut Agus tidak sendiri. Jadi tim Densus 88 juga mengamankan 2 orang yang kabarnya turut serta membantu pelarian Agus selama 5 hari tersebut. Kami juga sempat melakukan pemantauan tadi malam. Askes untuk meliput awak media belum diperbolehkan, sehingga kami hanya berada di depan pintu gerbang, di mana sangat terlihat ya kesibukan tadi malam di pintu gerbang Polda Babel. Setiap satu persatu tamu yang masuk diperiksa secara ketat. Tadi malam juga kami melihat Pak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Sarif Hidayat, terlihat memantau ya. Ini terlihat dari mobil dinas yang digunakan dengan BN1 plat nomor Pak Kapolda yang bisa dipakai BN1 BU. Terlihat juga memantau pemeriksaan Agus tadi malam. Seperti itu, Firda. Oke, Ramli, terkait barang bukti yang ditemukan polisi saat penangkapan seperti apa informasinya? Jadi informasi yang kami peroleh, barang bukti saat penangkapan terduga teroris Agus ini tengah mempersiapkan dan beserta 2 orang teman yang satunya juga diduga adik Agus ini tengah mempersiapkan untuk upaya pelarian. Jadi di lokasi penangkapan tim menemukan tas, pakaian yang sudah dikemas dalam tas, dan uang tunai yang diduga akan digunakan Agus dan 2 orang lain itu untuk melarikan Agus. Seperti itu, Firda. Untuk terkait informasi terkininya seperti apa pemeriksaan dari kepolisian sendiri? Saat ini sebelumnya Agus sempat diperiksa di
gedung di Tahti, Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana gedung ini menjadi lokasi 4 Agus kabur. Nah, dari hasil pemantauan kami sendiri, saat ini tidak ada aktivitas yang berarti di gedung Satahti, namun informasinya pemeriksaan Agus ini, tadi kami sempat berkomunikasi dengan mengkonfirmasikan keberadaan Agus ini dan 2 orang yang diduga membantu pelarian Agus ke Kasatgas Wil Kadensus Bangka Belitung. Kombes Pol Hasibuan menyebut dia masih merahasiakan di mana lokasi Agus dan 2 orang yang turut membantu ini diperiksa. Namun dia memastikan lokasi ini dipastikan lebih aman dan dengan pengamanan yang lebih ketat dari yang sebelumnya. Begitu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Bangka Pos, Antoni Ramli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Firda. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Jumlah pemuda terlibat bentrok di kawasan industri Desa Kapoyala Baru, Kecamatan Kapoyala, Konawe, Sulawesi Tenggara pada Minggu 4 Juli. Akibatnya 4 rumah menjadi sasaran pembakaran pemuda hingga 8 motor juga dibakar. Selain itu, 2 motor lainnya juga dirusak oleh massa. Pihak kepolisian mengungkapkan bentrok tersebut dipicu oleh senggolan truk. Sopir truk PT AMP bernama Bino memukul sopir truk PT TDJ Baharudin. Aparat Polsek Bondoala sudah berusaha menghalau massa sebelum aksi pembakaran. Namun karena ada massa yang membawa senjata tajam dan juga jumlah massa yang cukup banyak, membuat personel Polsek Bondoala tak bisa menahan. Ratusan orang tersebut akhirnya menuju Desa Kapoyala Baru dan langsung melakukan penyerangan. Puluhan warga desa tersebut melakukan perlawanan hingga terjadilah bentrok dan kerusuhan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun News Ultra, ada Arman Tosepo. Halo, selamat siang Arman. Selamat siang, Arman. Selamat siang, Firda. Arman, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal bentrokan tersebut terjadi? Ya, terima kasih, Firda. Menurut keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Konawe, AKBP Wasid Santoso, menjelaskan bahwa kronologi awal bentrokan kedua kubu massa ini dipicu oleh senggolan truk antara supir PT TDJ dan PT AMP, di mana seorang supir PT AMP bernama Bimo ini memukul supir lainnya dari PT TDJ bernama Baharudin. Tak terima dengan aksi pemukulan itu, Baharudin lalu memanggil keluarganya untuk membalaskan aksi pemukulan yang dilakukan oleh Bino. Nah, sekitar pada hari Sabtu kemarin, tanggal 7, pukul 23, keluarga Baharudin ini melakukan penahanan mobil PT AMP di Jalan Hauling Desa Kapoyala Baru untuk mencari pelaku yang bernama Bimo tadi. Nah, pada hari Minggu tanggal 4 kemarin sekitar pukul 1:30 WITA dini hari, sekelompok orang yang tak dikenal datang ke Desa Kapoyala Baru menggunakan truk trailer itu. Massa kemudian melakukan penyerangan dan merusak rumah warga dan kendaraan warga yang sedang terparkir di pinggir jalan Hauling. Nah, setelah melakukan aksi perusakan, massa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Demikian, Firda. Untuk terkait kondisi dan situasi tempat kejadian perkara sekarang ini seperti apa? Saat ini tempat kejadian perkara menurut keterangan pihak kepolisian bahwa sudah kondusif. Aparat kepolisian dari pihak Polres Konawe bergerak cepat, di mana sampai saat ini masih ada sekitar puluhan personel kepolisian masih menjaga di tempat kejadian perkara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, Firda. Oke, terkait dampaknya sendiri, dampak dari bentrokan ini seperti apa? Akibat bentrokan ini 4 rumah warga dibakar oleh massa dan 8 kendaraan lainnya itu dibakar dan dirusak oleh massa yang menyerang. Terkait pelaku sendiri seperti apa informasinya dari pihak kepolisian? Apakah sudah ada identitas atau seperti apa? Ya, terima kasih, Firda. Dari pihak kepolisian sendiri pada hari Senin kemarin telah mengamankan 4 orang yang diduga sebagai pelaku yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Dan hari tadi, pada hari Selasa tadi,
pihak kepolisian kembali menangkap 2 orang yang diduga juga terlibat dalam kerusuhan tersebut. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum merilis nama-nama atau peran daripada ke-6 pelaku ini. Terima kasih, Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribunnews Ultra, Armanto Sekuata, laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Gunung Ile Lewotolok masih terus bergemuruh sejak erupsi besar pada 29 November tahun lalu. Gemuruh dari Ile Lewotolok ini bahkan terasa hingga kota Lewoleba dan wilayah sekitarnya. Selain dirasakan masyarakat yang masih bermukim di lereng gunung, warga di luar wilayah Kecamatan Ile Ape juga masih sering dikejutkan dengan gemuruh dan dentuman Ile Lewotolok. Petugas pos pemantau Gunung Api Ile Lewotolok Stanislau Arakian menyebutkan setiap hari Ile Lewotolok menunjukkan aktivitas erupsi dengan tinggi kolom abu 200 hingga 300 meter di atas permukaan puncak gunung. Bahkan beberapa kali erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu 700 meter. Sementara itu aktivitas strombolian atau lontaran lava pijar masih tampak jelas pada malam hari. Lontaran lava pijarnya bisa mencapai 1 km dari atas puncak gunung. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Poskupang ada Riko Wawo. Halo, selamat siang Riko. Halo, selamat siang Riko. Riko bisa mendengar suara saya? Halo, Riko? Riko bisa mendengar suara saya di studio? Baik, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan dengan jurnalis kami dari Poskupang, Riko Wawo, dan kita akan jeda sejenak, Tribuners, kita akan kembali dalam live update selanjutnya. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subonombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subonombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subonombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Gunung Ile Lewotolok masih terus bergemuruh sejak erupsi besar pada 29 November tahun lalu. Gemuruh dari Ile Lewotolok ini bahkan terasa hingga kota Lewoleba dan wilayah sekitarnya. Selain dirasakan masyarakat yang masih bermukim di lereng gunung, warga di luar wilayah Kecamatan Ile Ape juga masih sering dikejutkan dengan gemuruh dan dentuman Ile Lewotolok. Petugas pos pemantau Gunung Api atau PPGA Ile Lewotolok Stanis Laus Arakian menyebut setiap hari Ile Lewotolok menunjukkan aktivitas erupsi dengan tinggi kolom abu 200 hingga 300 meter di atas permukaan puncak gunung. Bahkan beberapa kali erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu 700 meter. Sementara itu, aktivitas strombolian atau lontaran lava pijar masih tampak jelas pada malam hari. Lontaran lava pijarnya bisa mencapai 1 km dari atas puncak gunung. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Posku Pangada Riko Wawu. Halo, selamat siang Riko. Selamat siang rekan Firda. Riko, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi Gunung Ile Lewotolok yang ada di sana? Ya baik, sejak 29 November tahun 2020, di mana Ile Lewotolok mengalami erupsi yang cukup besar, dentuman gemuruh masih terjadi sampai dengan hari ini. Bahkan satu hari bisa 2-3 kali gemuruh, dentuman, dan erupsi kecil-kecilan, erupsi dengan tinggi kolom abu 200-700 meter di atas puncak gunung. Dan situasi ini sempat membuat panik warga, bahkan sampai di wilayah kota juga dentuman dan gemuruh ini masih sangat terasa. Terkait warga yang ada di sana, apakah masih bermukim di sekitar lereng gunung atau seperti apa kondisinya? Ya baik, ada sekitar 5 desa yang setelah bencana Seroja kemarin sudah mengungsi ke tempat pengungsian. Itu mereka sudah tidak ada di kampung lagi, mereka yang ada di lereng gunung. Tapi masih sekitar 10 desa di 2 kecamatan, Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, itu masih bermukim di lereng gunung, masih tetap ada di kampung, dan mereka diharapkan untuk tidak mendekat di radius 3 km dari puncak gunung. Oke, terkait salah satu gunung ini adalah salah satu objek wisata, apakah masih ada pengunjung atau warga yang melakukan pendakian di sana atau seperti apa informasinya? Baik, sebelum erupsi tanggal 29 November tahun lalu, itu ada masyarakat, pendaki, wisatawan juga yang sering mendaki. Tapi sejak erupsi kemarin, 29 November 2020, bisa dipastikan tidak ada lagi pendaki atau wisatawan atau masyarakat yang mendaki gunung. Dan masyarakat juga diharapkan untuk tidak mendekat di wilayah radius 3 km dari puncak gunung, sehingga bisa dipastikan tidak ada lagi yang mendaki. Oke, apakah dari pemerintah setempat, apakah ada imbauan khusus terkait erupsi Gunung Ile Lewotolok ini, Riko? Ya, khusus masyarakat yang ada di wilayah lereng gunung,
itu diharapkan untuk tetap memakai masker saat keluar rumah karena adanya asap abu vulkanik itu masih ada. Lalu jika musim hujan, desa-desa yang ada aliran lahar dinginnya juga harap tetap waspada. Lalu masyarakat juga dilarang untuk beraktivitas, apalagi berkebun di wilayah radius 3 km dari puncak gunung. Itu sudah dilarang. Karena di sana banyak masyarakat yang kebunnya ada di lereng-lereng gunung, itu pemerintah dan pos pemantau melarang untuk melakukan aktivitas di sana. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan petugas pos pemantau gunung api Ilelewotolak, Stans Laus, Arakian, dan berikut liputannya untuk Anda. Saya sedikit menjelaskan bahwa terkait geomuruh Ilelewotolak ini memang terjadi sejak tanggal 29 kemarin ya, November 2020 kemarin. Itu diakibatkan karena adanya suplai magma menuju ke permukaan, sehingga terjadi dia keluar lewat permukaan, diakibatkan karena adanya dipengaruhi juga dengan ini efek ruangan, sehingga memicu terjadinya suara-suara itu, sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu panik dan takut. Karena ini fenomena biasa ini terjadi di gunung api. Cuma yang dikhawatirkan itu bagi masyarakat yang berada di sekitar tubuh gunung api. Itu yang takutnya terjadi apabila terjadinya longsoran material-material abu yang terjadi di tubuh gunung api, itu yang bisa terjadi longsoran-longsoran, itu yang dikhawatirkan. Aktivitas vulkanik Gunung Ilelewotolak sendiri sampai saat ini seperti apa? Aktivitas sesuai dengan pengamatan kami di pos pengamatan gunung api, memang kegempaannya itu cenderung fluktuatif, artinya belum begitu stabil. Tercatat di seismograf kami juga masih menunjukkan adanya gempa-gempa erupsi, dan gempa-gempa juga semacam gempa-gempa tremor, itu mengindikasikan bahwa masih ada suplai magma. Namun di sisi lain belum ada suplai magma baru. Itu dikasih. Beralih ke Jakarta, Saudara. Sejak pagi hingga siang hari ini pada Selasa 6 Juli, aparat gabungan TNI dan Polri masih melakukan penjagaan di pos pembatasan mobilitas PPKM darurat di ruas Jalan Raya Lenteng Agung, tepatnya di flyover Tapal Kuda sebelum kampus ISIP Jakarta. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak menuju kawasan ibu kota harus menjalani pemeriksaan. Para pekerja yang bekerja di sektor esensial maupun kritikal oleh petugas diperkenankan melanjutkan perjalanan setelah menjalani pengecekan. Di sisi lain, beberapa pengendara roda 2 yang bekerja di luar sektor tersebut harus berputar balik melalui Tapal Kuda Lenteng Agung. Sementara itu, 2 mobil Panzer milik TNI dan 1 mobil Barakuda milik Korps Brimob masih bersiaga di lokasi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunnews.com ada Rizky Sandi Saputra. Halo, selamat siang Rizky. Selamat siang Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa dilaporkan kondisi terkini di pos penutupan ruas Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan di sana? Baik, Firda, bisa dilaporkan untuk siang ini sekira pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat di belakang saya merupakan titik atau pos penutupan dari pemberlakuan PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali, di mana hingga saat ini pihak aparat keamanan gabungan, TNI, Polri, dibantu dengan Brimob dan juga pemerintah daerah masih terus melakukan penyekatan, begitu pemeriksaan untuk para pengendara sepeda motor maupun mobil gitu. Namun untuk saat ini saya lihat kondisinya tidak se-crowded kemarin, begitu mengingat kemarin mungkin hari pertama penerapan PPKM darurat di hari kerja atau weekday. Untuk hari ini masyarakat terlihat lebih menyadari gitu kalau ada penerapan ini, hal itu berimbas juga pada sedikit lengangnya pantauan kami di sini terhadap kendaraan yang akan melintas di pos penyekatan ini, begitu Firda. Terkait aparat yang meninjau langsung di sana, seperti apa informasinya? Tadi pagi gitu maksud saya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bersama dengan Pangdam Jaya yang Majen TNI Mulyo Aji dan Kadinkes atau Kepala Dinas Kesehatan Kota Jakarta yakni Ibu Widya Stuti telah meninjau langsung titik penyekatan di pos Lenteng Agung ini begitu.
dirinya menyempatkan juga memeriksa atau melakukan pengecekan kepada para pengendara yang hendak atau memaksa untuk melintas di pos penyekatan ini, gitu Firda. Rizky, terkait pesan dari Kapolda Metro Jaya sendiri untuk PPKM darurat ini seperti apa? Ya, jadi tadi saya juga sempat mewawancarai Pak Kapolda. Jadi Pak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron, meminta kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta dan juga sekitaran Pulau Jawa dan Bali, untuk sedianya menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini dengan tetap berada di rumah, dengan mengurangi mobilitas, dan kalaupun keluar rumah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dirinya juga meminta kepada pejabat desa setempat atau setara RT atau RW untuk menjaga ketertiban para masyarakatnya. Sebab kata dia, jika jalan utama ini dijaga oleh kepolisian namun perkampungan tidak dijaga oleh RT RW, maka penyebaran COVID ini juga akan sia-sia begitu. Maksudnya penerapan ini akan sia-sia begitu. Jadi dirinya meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk sedianya patuh kepada kebijakan ini agar pandemi COVID-19 ini bisa diatasi secara bersama-sama begitu. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron, dan berikut liputannya untuk Anda. Dan yang paling pokok tadi, warga ini semua tidak akan bisa selesai kalau tidak ada keterlibatan warga. Jalan-jalan utama kami jaga, tapi jalan tikus, jalan-jalan penghubung, jalan-jalan pendekat, saya dengan sangat memohon kepada RT, RW, tolong jaga kampungnya, jangan dikasih lolos. Itu sama aja kita memberikan peluang penyakit ini menyebar. Iya, RT RW-nya, warga masyarakat jangan kasih kampungnya dilewati oleh orang-orang yang tetap nekat melakukan mobilitas tanpa ada keperluan. Itu sama aja dengan kita memberi ruang orang menjadi korban sampai dia masuk rumah sakit atau bisa fatal sampai meninggal dunia. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Kita beralih ke Jatim, Saudara. Satgas Gakumhaman Nusa II Polda Jatim diterjunkan dalam mengantisipasi terjadinya penimbunan alat kesehatan atau alkes selama masa pandemi COVID-19. Tak hanya memantau, Satgas tersebut akan langsung mengawal dan meninjau bila ada permainan harga alkes untuk penanganan pandemi. Terlebih untuk tabung oksigen diprioritaskan untuk rumah sakit, mengingat akhir-akhir ini banyak warga kesulitan mendapatkan tabung oksigen. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Samsul Arifin. Halo, selamat siang Samsul. Halo, selamat siang Samsul. Siap, selamat siang rekan Firda. Samsul, bisa dijelaskan bagaimana kondisi saat ini stok alkes di Jatim sana? Baik, terima kasih. Untuk stok tabung oksigen di Jawa Timur, Polda Jatim bekerja sama bersama Persi atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Jatim memastikan bahwa untuk saat ini stok tabung oksigen dan alat kesehatan lainnya dinyatakan aman. Namun guna memastikan dan mengantisipasi ada permainan dari oknum-oknum tertentu dan memastikan itu, Polda Jatim menurunkan Satgas khusus untuk memantau dan langsung mengawasi, yang dimana nanti juga di backup oleh 39 jajaran Polres Tabes yang ada di Polda Jawa Timur begitu. Apabila nanti ditemukan adanya dugaan penimbunan atau tindakan yang lainnya, apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Samsul? Baik, menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repliandoko tadi menuturkan bahwasannya akan ada tindakan tegas dan juga ada sanksinya, di mana di dalam aturannya sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana nanti akan ditindak tegas dari oknum-oknum yang diduga menimbun alkes yang dibutuhkan selama masa pagebluk ini. Begitu. Oke, mungkin ada upaya untuk mengantisipasi adanya dugaan penimbunan atau hal yang terkait dari Polda sendiri? Ya, baik, dari Satgas Gakumhaman Nusa II untuk di sini akan melakukan pengecekan
baik dari alkes maupun obat-obatan untuk meninjau langsung. Dia akan langsung terjun di apotek-apotek setempat maupun tempat penjualan atau distribusi tabung oksigen itu sendiri, rekan kerja, dan juga bekerja sama tadi dengan Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia seluruh Jawa Timur. Dan yang pasti untuk saat ini menurut Kabid Humas Polda Jatim, tabung oksigen dan alat kesehatan lainnya dinyatakan aman, namun tidak tahu nantinya ke depan. Nah, mengantisipasi itu saat ini tetap dilakukan pengawasan dan pemantauan begitu, rekan kerja. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jatim Samsul Arifin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jayapura, Saudara. Dinas Kesehatan Kota Jayapura bersama Puskesmas Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Abipura menggelar vaksinasi massal bagi warga Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Abipura, Jayapura di pelataran Gereja Getsemani, Kelurahan Vim Kota Raja pada Selasa hari ini. Vaksinasi tersebut juga terbuka bagi masyarakat umum di Kota Jayapura dan sekitarnya yang ingin melaksanakan vaksinasi secara gratis. Inisiasi vaksinasi massal ini di Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Abipura ini juga merupakan inisiasi dari Wali Kota Jayapura jelang PON ke-20 2021. Warga yang ingin melakukan vaksinasi di pelataran Gereja Getsemani, Kelurahan Vim Kota Raja ini harus melewati beberapa tahapan, mulai dari pengecekan identitas, pengecekan kesehatan, hingga divaksin dan terakhir diobservasi. Adapun masyarakat yang akan melakukan vaksinasi cukup membawa dokumen kelengkapan berupa identitas diri. Kemudian apabila sudah divaksin, nantinya diminta oleh nakes yang bertugas untuk menunjukkan sertifikat vaksin pertamanya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Papua, ada Aldi Bimantara. Halo, selamat siang Aldi. Halo, selamat siang Firda dan juga Tribuners. Aldi, bisa dijelaskan berapa jumlah orang yang telah divaksin sejauh ini dan apa jenis vaksin yang disediakan oleh pemerintah setempat? Baik, sejauh ini pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, tercatat sudah 400 orang tervaksin, yang terdiri dari 232 orang dewasa dan 135 orang kelompok usia remaja dan anak-anak, serta 33 orang usia lanjut. Kemudian, adapun yang informasi jenis vaksin yang kami terima ialah vaksin jenis Sinovac, begitu, Firda. Terkait tahapan warga yang ingin melakukan vaksinasi sendiri, seperti apa, Aldi? Baik, Firda dan juga Tribuners, bagi warga yang ingin melakukan vaksinasi di Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Abipura, Jayapura, Papua, warga harus melewati beberapa tahapan, di antaranya yakni proses pengecekan identitas ya berupa kelengkapan identitas diri berupa KTP seperti itu, kemudian melanjutkan di proses vaksinasi begitu. Setelah itu langsung diobservasi selama beberapa menit begitu, Firda. Oke, selama proses vaksinasi di Kelurahan Vim Kota Raja sendiri, apakah ada kendala atau seperti apa informasinya? Laporan sejauh ini dari pantauan kami sejauh ini di lapangan tidak terlalu begitu kendala yang berarti, hanya saja masyarakat di Kelurahan Vim yang mengikuti vaksinasi dari pagi hingga sore hari ini mengalami beberapa kendala, yakni belum memiliki smartphone, HP smartphone gitu untuk proses identifikasi dan juga pengiriman sertifikat vaksinasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Bulungan kini tengah mengejar cakupan vaksinasi COVID-19. Menurut Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit Dinkes Bulungan, Felix Sima, pihaknya menargetkan 600 orang divaksin setiap harinya. Felix menuturkan tahapan vaksinasi mulai dibuka untuk masyarakat umum hingga anak usia 12 hingga 17 tahun, di mana setidaknya 3 lokasi dipusatkan menjadi area vaksinasi massal, seperti di Puskesmas Tanjung Selor, kantor Dinkes Bulungan, serta Makodim 0903 Bulungan. Vaksinasi di Makodim adalah bagian dari gerakan serbuan vaksinasi nasional TNI Polri di masa pandemi COVID-19. Vaksin yang digunakan ialah vaksin pabrikan Cina, yakni vaksin Sinovac, di mana pihak Kodim mendapatkan alokasi sebanyak 700 dosis vaksin. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Maulana Faudi. Halo, selamat siang Maulana. Selamat siang rekan Firda dan Tribuners. Oke. Maulana, bisa dijelaskan vaksinasi di Kabupaten Bulungan sendiri sudah seperti apa tahapnya? Ya baik, untuk vaksinasi di Kabupaten Bulungan hingga bulan Juli ini sekarang sudah memasuki tahap ketiga, setelah sebelumnya di tahap
kedua adalah vaksinasi untuk lansia dan pelayanan publik. Sekarang akan difokuskan untuk vaksinasi bagi masyarakat umum. Bahkan vaksinasi juga mulai menyasar bagi anak usia 12 hingga 17 tahun. Terkait lokasi dan juga target jumlah vaksinasi massal seperti apa? Untuk lokasinya sendiri, per hari ini dipusatkan di 3 titik. Tadi ada di gedung aula kantor Dinas Kesehatan Bulungan, lalu ada di Puskesmas Tanjung Selor, dan ada juga di Makodim 0903 Bulungan. Untuk target tiap harinya, vaksinasi ini akan menyasar sebanyak 600 orang yang akan divaksinasi. Apakah 600 orang tersebut di satu lokasi atau total dari ketiga lokasi tersebut? Untuk 600 orang per harinya ini disebar di 3 lokasi, seperti di Makodim 0903 itu tiap harinya dijatah atau mendapatkan kuota sebanyak 110 dosis vaksin. Begitu rekan Firda. Oke, untuk jenis vaksin yang digunakan sendiri seperti apa informasinya? Baik, untuk jenis vaksin yang digunakan sebenarnya adalah vaksin Sinovac yang akan diberikan itu 0,5 ml. Lalu itu untuk dosis pertama dan jeda untuk dosis kedua selama 28 hari. Sebelumnya juga sempat digunakan vaksin jenis AstraZeneca, tapi dikhususkan bagi purnawirawan di lingkungan TNI dan Polri. Gitu. Oke. Untuk selama proses vaksinasi tadi, apakah ada laporan terkait KIPI, Maulana? Ya, berdasarkan pantauan kami di lapangan, selama tadi proses vaksinasi hari ini, dan proses-proses vaksinasi sebelumnya hingga saat ini belum ada laporan mengenai KIPI dengan skala berat gitu atau dengan fatal. Namun untuk skala ringan memang beberapa ada dilaporkan tapi tidak mengarah pada yang berat atau menyebabkan fatalitas. Begitu rekan Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Maulana Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengeluarkan surat edaran berisi imbauan menyanyikan atau mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam surat edaran tersebut tertanggal 3 Juni 2021 telah disebarkan kepada seluruh asisten di Sekretariat Daerah Kota Bitung, seluruh kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN, BUMD, dan perusahaan, serta para camat lurah sekota Bitung. Dalam surat edaran tersebut menjelaskan, menyanyikan dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap berdiri atau sikap sempurna di ruang publik. Kebijakan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Bitung pada hari Senin setiap minggunya dan setiap tanggal 17 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dengan tetap menjaga kehidmatannya. Saat lagu Indonesia Raya diputar, semua aktivitas berhenti sejenak, termasuk saat lagu diperdengarkan baik lewat pengeras suara atau toa di kantor lurah atau kantor kecamatan sebagai perintah yang akan dilakukan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Christian Wayongkere. Halo, selamat siang Christian. Selamat siang rekan Firda, dapat menjangkau suara saya? Ya, Christian bisa dijelaskan sejauh mana pemberlakuan menyanyikan dan atau mengumandangkan lagu Indonesia Raya di lingkup pemerintahan Kota Bitung di sana? Baik, rekan Firda dan Tribuners dan Tribun News dimanapun Anda berada. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan Firda tadi, sebagai wujud mengimplementasi dan menggelorakan semangat kebangsaan nasionalisme yang ada di Kota Bitung,
Wali Kota Bitung bersama dengan Wakil Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Morris Mantiri dan Bapak Hengki Benatar, mengeluarkan surat edaran terkait dengan mengumandangkan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilaksanakan setiap hari Senin tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah dan setiap tanggal 17 di bulan berjalan, rekan Firda. Oke, mungkin ada respon, bagaimana respon ASN atau THL yang ada di Pemkot Kota Bitung sendiri terkait pemberlakuan kebijakan ini? Baik, rekan Firda, sejauh ini respon yang kami jumpai atau kami pantau di lapangan sangat-sangat positif. Bahkan di beberapa kesempatan, di saat kegiatan pemerintahan maupun kegiatan yang lainnya, ketika hari Senin dan tepat pukul 10 dihentikan sejenak dan mengikuti surat edaran tersebut, mendengarkan dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Bahkan di beberapa kesempatan yang terekam pantauan kami, seluruh jajaran yang ada di tingkat pemerintah Kota Bitung maupun yang ada di tingkat level lainnya mengikuti kegiatan ini. Kemarin hari Senin, informasi ataupun video istimewa yang kami terima dari bagian humas, dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan yang sedang melaksanakan work from home juga tak luput dan melakukan kegiatan ini, rekan Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan juru bicara pimpinan sekaligus Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bitung, Albert Sergiur Palengkahu, dan berikut liputannya untuk Anda. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau sentra vaksinasi yang dilaksanakan oleh Kompas Gramedia di Bentara Budaya Jakarta pada Selasa 6 Juli pagi ini. Dalam kesempatan tersebut, Ariza didampingi Wali Kota Jakarta Pusat, Dani Sukma, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budi Mantanurejo, dan Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi melihat secara langsung peserta vaksinasi di Bentara Budaya Jakarta. Ariza mengatakan pihaknya cukup senang mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi dan melihat langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk 10.000 pekerja media. Ahmad Riza Patria menyampaikan apa yang dilakukan oleh Kompas Gramedia yang melaksanakan program vaksinasi massal cukup diapresiasi. Sebab data dari Dewan Pers tercatat ada 47.000 keluarga besar media dan baru 27.000 yang sudah tervaksin. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan wartakotalive.com ada Joko Supriyanto. Halo, selamat siang Joko. Halo, selamat siang rekan Cindra. Joko, bisa dijelaskan kunjungan Wabub DKI Jakarta ke sentra vaksinasi Kompas Gramedia di Bentara Budaya Jakarta seperti apa? Ya, pagi tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ariza Patria Joko, maaf saya potong sebentar, saya potong sedikit. Mungkin mikrofon Anda bisa lebih didekatkan lagi agar Tribuners bisa mendengar suara Anda lebih jelas lagi. Ya, oke, silakan. Ya, baik. Tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Bapak Riza Patria mengunjungi sentra vaksinasi di Bentara Budaya Jakarta, di mana sentra vaksin ini merupakan kolaborasi dari Kompas Gramedia begitu. Dengan kolaborasi dengan pihak Kemenkes dan Pemprov DKI Jakarta serta beberapa stakeholder lainnya. Tadi juga Bapak Ariza sempat mengunjungi beberapa wartawan juga media yang ikut vaksinasi dan juga masyarakat yang berkunjung di sana. Bapak Ariza Patria sendiri mengaku cukup mengapresiasi atas bentuk kolaborasi dari Kompas Gramedia yang menyelenggarakan vaksinasi. Dan vaksinasi ini sudah digelar sejak 1 minggu yang lalu gitu, kan Firda? Oke. Setelah ada berapa jumlah pekerja media yang sudah divaksin dan di Bentara Budaya Jakarta hingga hari ini? Ya, tadi juga disampaikan dari pihak Kompas Gramedia bahwa sentra vaksinasi ini yang digelar di Bentara Budaya ini sudah digelar sejak 28 Juni beberapa waktu lalu dan hingga saat ini sudah ada sekitar 4.200 baik itu media maupun
masyarakat yang ada sekitar Bentara Budaya Jakarta. Dan ini akan digelar terus hingga 9 Juli mendatang. Dan target vaksinasinya setiap hari itu sekitar 500 itu akan Firda. Oke, apakah ada yang disampaikan? Apakah sempat disampaikan berapa total pekerja media dan sudah ada berapa yang divaksin? Ya, tadi Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa sejak hari ini sudah tercatat 4,7 juta yang pekerja media dan baru 27 media begitu yang baru saja mendapatkan vaksinasi. Namun dengan adanya sentra vaksin yang tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta, setidaknya ini bisa mencapai target vaksinasi baik itu pekerja media maupun masyarakat wilayah DKI Jakarta. Begitu rekan Mirda. Terkait kunjungan dari Riza sendiri di sana seperti apa? Apa adakah imbauan atau seperti apa yang disampaikan oleh Riza sendiri? Ya, tadi Bapak Riza Patria menyampaikan bahwa masyarakat tadi ini sudah banyak sentra vaksin yang tersedia di DKI Jakarta, sehingga diharapkan masyarakat untuk berkunjung atau mengunjungi sentra-sentra vaksin yang sudah disediakan baik di puskesmas maupun sentra-sentra vaksin yang ada di beberapa wilayah DKI Jakarta begitu. Sehingga dengan ini masyarakat bisa mencapai herd immunity-nya hingga terbebas dari COVID-19 gitu. Rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Warta Kota Live, Joko Supriyanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Pontianak, Saudara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, Tasfirani, telah mengimbau masyarakat yang mengunjungi objek-objek wisata agar taat protokol kesehatan pada Selasa 6 Juli hari ini. Tasfirani menyampaikan dari awal terjadinya pandemi COVID-19 yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Kayong Utara telah dilakukan sosialisasi dan himbauan tentang penerapan prokes hingga saat ini. Yang menyebut berbagai macam himbauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata terhadap masyarakat yang mengunjungi destinasi wisata di Kayong Utara, seperti melalui mulut ke mulut, surat, dan juga baliho. Yang menuturkan objek wisata tidak akan ditutup karena akan berdampak pada sektor sosial dan juga ekonomi. Satu di antara objek wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan lokal yakni ada di pantai Pulau Datok yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan di Kabupaten Kayong Utara. Pantai Pulau Datok ini tidak ditutup meski naiknya angka kasus positif COVID-19 di Kayong Utara sendiri. Pantai Pulau Datok sendiri merupakan tempat festival Sail Kelat Selat Karimata 2016 Kayong Utara pada tanggal 15 Oktober 2016 dan secara langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pontianak ada Jovi Lasta. Halo, selamat siang Jovi. Halo, selamat siang rekan Firda. Jovi, bisa dijelaskan bagaimana saat ini aktivitas di objek wisata Kabupaten Kayong Utara di Pantai Pulau Datok sendiri? Nah, untuk aktivitas tepatnya di Pantai Pulau Datok, yaitu di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, untuk saat ini, para pengunjung tetap datang ke Pantai Pulau Datok itu sendiri. Dan untuk kegiatan dari pelaku UMKM sendiri yang berada di pinggiran Pantai Pulau Datok sendiri masih melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, meskipun di masa pandemi COVID-19, para pelaku UMKM masih bisa melaksanakan aktivitas ekonomi seperti biasanya. Nah, berdasarkan wawancara saya bersama dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, bahwa beliau telah melakukan himbauan, baik itu persuasif, melalui baliho, dan lain sebagainya. Kembali rekan Firda. Oke, Jovi, terkait adakah warga lokal yang berkunjung di sana atau seperti apa wisatawan yang mengunjungi Pantai Pulau Datok sendiri? Apakah ada warga yang dari luar kota atau seperti apa? Nah, untuk pengunjung yang datang untuk mengunjungi Pantai Pulau Datok itu sendiri, untuk saat ini beberapa diantaranya yaitu dari pengunjung warga lokal itu sendiri dan juga dari pengunjung di wilayah Kabupaten Ketapang. Nah, untuk letak Kabupaten Kayong Utara sendiri dengan Provinsi Kalimantan Barat itu cukup jauh. Nah, untuk
untuk estimasi waktu dengan Kabupaten Ketapang itu sangat dekat. Nah, kemungkinan besar selain warga lokal, tentunya dari warga di daerah Kabupaten Ketapang berrekreasi ke objek wisata Pantai Pulau Datuk. Kembali Rizka, Firda. Oke, Jovi, terkait bagaimana Pemda melakukan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara mengimbau pelaku UMKM dan pengunjung guna menerapkan disiplin prokes, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per tanggal 4 Juli 2021, bahwa zonasi pandemi COVID di wilayah Kabupaten Kayong Utara sendiri itu kuning. Nah, untuk kedepannya kita masih menunggu informasi baik itu perkembangan pandemi COVID di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang akan menginformasikan kepada Satgas COVID di pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk para pelaku UMKM sendiri masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari baik itu aktivitas ekonomi seperti melayani para pengunjung dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga selalu mengedepankan protokol kesehatan 5M. Dan juga diharapkan bagi setiap pelaku UMKM yang berada di pinggiran objek wisata Pantai Pulau Datuk sendiri harus pertama yaitu menghadirkan atau menyiapkan tempat untuk mencuci tangan. Dan juga dihimbau kepada para pengunjung untuk tetap menggunakan masker dan tidak lupa menghindari kerumunan. Kembali rekan Firda. Oke. Baik, terima kasih wartawan Tribun Pontianak Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Medan, Saudara, ada 9 rumah yang terbakar di Jalan Masjid, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan, Maimun pada Selasa hari ini, 6 Juli 2021. Hal itu disampaikan oleh Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Aur, Nelly Susanti, kepada Tribun Medan. Adapun sampai saat ini berdasarkan pendataannya ada 39 jiwa yang berada dalam 9 rumah terbakar tersebut. Sampai saat ini warga, pemerintah setempat, dan petugas kepolisian masih melakukan evakuasi terhadap bangunan yang terbakar. Warga juga terlihat saling bergotong royong untuk membereskan serpihan bangunan yang telah terbakar dan mencoba untuk memadam bara api yang masih tertinggal. Petugas damkar pun berusaha memadamkan kobaran api yang begitu cepat menjilat ruko-ruko itu. Adapun api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkop Medan tiba di lokasi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Goklas. Halo, selamat siang Goklas. Halo, selamat siang Frida. Goklas, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dan apa penyebab kebakaran yang terjadi di sana? Ya, sebenarnya sampai saat ini kebakaran itu terjadi sejak pagi tadi. Itu membakar total ada 17 bangunan yang ada di Kelurahan Aur dan Kelurahan Masjid. Jadi ada 2 kelurahan di mana lokasi bangunan tersebut terbakar. Nah, itu sudah sejak pagi tadi, itu sekitar pukul 5:30 pagi. Nah, untuk sampai saat ini memang penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Namun dari penuturan warga, api itu pertama kali tampak dari toko perabotan yang bernama Toko Perabotan Kurnia. Itu tampak api pertama kali dari belakang toko tersebut. Oke, terkait korbannya sendiri, apakah ada korban yang terbakar atau seperti apa informasinya? Nah, sampai saat ini memang belum ada korban jiwa, bahkan yang ada hanya korban luka-luka ringan. Nah, adapun dari informasi yang dihimpun dari beberapa kepala lingkungan, untuk di Kelurahan Air itu ada 9 rumah dengan total 39 jiwa yang ada di dalam rumah sewaktu kebakaran. Dan di Kelurahan Masjid ada 8 kios dengan total 17 jiwa yang ada dalam ruangan. Nah, diketahui kedua lokasi ini memang berdekatan dan hanya dipisahkan oleh 1 gang. Oke, untuk kerugiannya sendiri seperti apa yang dialami oleh warga di sana? Nah, untuk yang bagi pemilik usaha kios itu tadi ditaksir sekitar miliaran yang menjadi kerugian, karena itu ada kios percetakan dan juga ada kios tempat besi serta perabotan-perabotan lainnya.
tempat las juga. Dan untuk perumahan warga itu ditaksir sekitar 500 jutaan. Oke. Untuk terkait informasi tambahan lainnya, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi? Nah, terkait dengan kejadian kebakaran ini, adapun pemerintah setempat itu telah membangun posko tepat di depan kelurahan masjid. Posko tersebut berfungsi untuk menampung warga-warga yang sampai saat ini belum menemukan tempat tinggal selain rumah yang sudah terbakar. Adapun ada beberapa bantuan dari warga serta BPBD berupa sembako kepada para korban. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Aur, Nili Susanti, dan Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Masjid, ada Ridwan, dan berikut liputannya untuk Anda. Waktu jam 6 pagi, saya dipanggil warga, sana kerja kebakaran, jadi saya dapat pengalihan dari lokasi kebakaran. Dan itu, cuman waktu saat itu saya belum tahu jiwanya berapa yang kena, berapa setelah padam baru saya data. Jadi data jiwanya ada 39 jiwa. Ada berapa, Bu? 39 jiwa. 39 jiwa itu di kelurahan Aur. Rumah 9. 9 rumah. 9 rumah ya. Oke, ada korban jiwa? Ada yang mengalami luka-luka? Luka-luka mungkin ada, tapi nggak parah aja. Nggak parah kali ya, Bu ya. Kalau langkah dari kelurahan sendiri nanti ini ke depan gimana? Itulah sekarang kelurahan sama kelurahan masjid sama kelurahan Aur mengadakan ini tenda untuk penampungan orang kebakaran dulu sementara di situ. Di daerah mana itu? Itu di belakang itu. Oke. Itu nanti fungsinya untuk menampung ya? Iya. Oke. Korban yang luka-luka saat ini sudah dirawat atau gimana? Iya, nggak ada yang luka, nggak ada yang dirawat, nggak ada ini. Kerugian yang ditaksir berapaan ini, Bu? Ratusan juga lah. Iya. Kalau dari data kelurahan sebelah masjid? Itu masjid katanya ruko 8 ruko. 8 ruko, Bu ya? 8 ruko. Oke. Awal api dari mana kabarnya? Nah, itulah kita nggak tahu api dari mana. Sampai sekarang kita pun nggak tahu. Yang diselidiki ya? Nah, belum lagi diselidiki. Apakah ada bantuan sembako atau yang lain-lain nanti? Dari APBD. Dari APBD. Ada dari apa? BPBD. Oke. Sembako ya? Ya, kayaknya ada yang ngasih bungkus, warga pun ada. Dengar kabar ngasih bantuan nasi bungkus. Oke. Dari pihak pemerintahan belum ada turunkan bantuan? Ada lah. Ibu apa namanya, Bu? Bu Neli. Dijelaskan, Bang, untuk kebakaran yang terjadi di Jalan Masjid ini itu dimulai dari jam berapa tadi, Bang ya? Pertama kali ada warga kita yang bernama Kak Yanti, dia melihat awal api itu jam 5, sekitar jam 5.45, mendekati jam 6. Kemudian api itu marak jam 6 lewat. Itu terus, api datang dari apa? Dari belakang, salah satu warga kita yang memiliki usaha. Jadi di belakangnya itu ada tumpukan kayu, kemudian api itu marak dan membesar. Oh, berarti dari tumpukan kayu itu? Iya. Itu di toko apa, Bang? Kurnia. Toko Kurnia ya. Ada tumpukan kayu di belakang toko. Iya. Dari situlah sumber api. Iya. Baru pada saat itu angin kencang dan itu kalau untuk detail kronologinya kita kan pasti nunggu dari polisi. Kebetulan dari pihak polisi lagi mendiagnosa seperti apa kronologinya. Tapi dasarnya basicnya kita dari itu. Oke, untuk sampai saat ini ada berapa ruko, Bang? Kita bukan ruko, kita petak-petak kios. Itu ada berjumlah 8. Berjumlah 8 kios ya, Bang. Ya. Itu kiosnya itu usahanya apa aja tuh, Bang? Ada percetakan, ada stainless, ada perabot, ada bengkel las. Kalau kerugiannya ditaksir berapaan, Bang? Kurang lebih 500 juta. Apakah ada barang-barang yang hilang, Bang? Sejauh ini masih simpang siur karena kita belum bisa memastikan kali apa yang kehilangannya dan siapa yang kehilangan apa gitu. Karena tadi kita ketika melakukan pemadaman untuk tinjak lanjut kita lebih bergerak cepat. Karena mereka di beberapa kios masih tertutup. Jadi kita upayakan untuk membuka tadi. Tapi tidak. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Puluhan ribu KTP elektronik Apkir dan Invalid Kota Jambi dimusnahkan
di sisi belakang Balai Kota Jambi pada Senin 5 Juli. KTP tersebut merupakan belangko lama yang berada di Dinas Dukcapil Kota Jambi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas menyatakan KTP tersebut merupakan KTP yang dikumpulkan sejak tahun 2019. KTP itu dimasukkan ke tong sampah secara perlahan seolah untuk memastikan semuanya terbakar habis. Beberapa orang menyiram minyak tanah ke dalam tong sampah yang menjadi tempat pembakaran. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jambi, ada Rara, yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang, Rara. Halo, selamat siang, Rara. Rara bisa mendengar suara saya? Ya, halo, rekan Firda. Rara, bagaimana laporan Anda terkait kabar pemusnahan KTP elektronik yang dilakukan oleh Pemkot Jambi di sana? Ya, baik. Rekan Firda, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, jelas, Rara. Silakan. Oke, kemarin tepatnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kurang lebih, Pemkot Jambi memusnahkan sekitar 14.120 KTP elektronik yang merupakan KTP tersebut sudah tidak dapat difungsikan lagi karena sudah afkir dan lain sebagainya. Dan KTP tersebut dimusnahkan lantaran beberapa waktu lalu sempat ada kejadian KTP yang digunakan itu KTP tersebut merupakan KTP yang digunakan kembali oleh beberapa oknum untuk membuat KTP palsu seperti itu, rekan Firda. Berarti itu adalah alasan Pemkot Jambi untuk memusnahkan KTP yang afkir itu, Rara? Iya, benar, rekan Firda. Terus ada hubungannya dengan kejadian pemalsuan itu? Berarti seperti itu? Iya, benar. KTP tersebut, pemusnahan tersebut itu ada hubungannya dengan kejadian pemalsuan KTP tersebut. Untuk Pemkot Jambi sendiri, bagaimana cara mengantisipasi ke depannya agar tidak ada lagi pemalsuan KTP? Ya. Selain adanya pemusnahan ini, rekan Firda, Pemkot Jambi melalui Dinas Dukcapil Kota Jambi sudah melakukan beberapa cara dengan pemusnahan KTP ini, dan selanjutnya nanti akan ada pemusnahan lanjutan yang belum tahu kapan itu, dan akan ada pemetaan seperti apa dan mengapa adanya semacam pemalsuan KTP. Terakhir informasi yang kami dapat yaitu pemalsuan KTP ini terkait dengan lambatnya sistem pelayanan untuk KTP di pemerintah Kota Jambi, yaitu di Dinas Dukcapil Kota Jambi. Namun siasatnya saat ini sudah ada beberapa hal yang dilakukan Dinas Dukcapil. Pertama yaitu terkait dengan pelayanan online. Kita ada semi pelayanan online, yaitu para masyarakat Kota Jambi yang ingin membuat KTP dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui online dan mengirimkan data secara online. Lalu dapat 2 hari setelahnya dapat mengambil KTP langsung di Dinas Dukcapil Kota Jambi, dan KTP tersebut sudah dapat difungsikan. Dan selanjutnya masyarakat Kota Jambi juga bisa melakukan pemasukan data langsung di Dinas Dukcapil Kota Jambi, dan 12 jam, maksimal 12 jam KTP tersebut sudah bisa difungsikan. Selain itu ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah Kota Jambi. Di antaranya yaitu mobil keliling dari Dinas Dukcapil Kota Jambi itu difungsikan setiap hari Sabtu untuk masyarakat Kota Jambi. Selain itu, mobil keliling itu nantinya dapat melayani para masyarakat Kota Jambi yang ingin membuat KTP, KIA, KK, dan lain sebagainya, pengurusan dokumen-dokumen dinas yang berkaitan dengan Dinas Dukcapil Kota Jambi. Di sisi lain juga ada sistem ADM, mesin ADM yang nantinya akan di-launching untuk masyarakat Kota Jambi yang ingin melakukan percetakan KTP, KIA, dan dokumen-dokumen lainnya. Begitu rekan Firda. Mohon maaf rekan Firda, suara Anda tidak dapat saya dengar dengan jelas. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya di